Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Warahmatullahi wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahali Abbaha. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi limaitudzunani ta'lamun wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma azaballahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahil kadiba wa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Iya. Terjemahan surat
As-Saff ayat 1 sampai 8. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelah, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Padahal dia diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Shadaqallahu adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andi, luar biasa sekali membaca Al-Quran dengan tartil, alon-alon ya. Pastinya nyantol semua, Alhamdulillah saya senang sekali. Mudah-mudahan semakin baik dan semakin baik, semakin baik. Kalau membacanya sudah baik, ya, kemudian memahaminya juga menjadi bertambah baik. Al-Quran ini untuk bisa mengerti satu, harus bisa baca. Kalau nggak bisa baca, mengertinya sulit. Saya itu belajar itu sejak tidak bisa baca. Jadi saya nekat aja ngaji itu. Tapi di masjid sana yang saya suruh baca, ya teman saya yang lain, saya cuma menjelaskan saja. Dan ayat-ayat yang saya sudah hafal. Ya kalau tidak hafal, saya tidak berani membaca. Karena saya memang belum pernah belajar membaca Al-Quran dengan benar. Tapi di sini, di Asifah ini beruntung kita ya. Ada guru-guru yang mengajarkan membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu iman, kalau kita sampai tinggalkan, jadi grup ini begitu saja buyar iman-iman. Membentuk grup itu susahnya. Ini karunia Allah berkat COVID-19 ini. Ini diberi karunia Allah, dikumpulkan kita, dan ya yang ya ketepaan ini ya, bukan ketepaan ya, rencana Allah. Ya kok ya Al-Quran sunnah yang dibaca. Dan tidak ada yang menyelisih kita, yang menganggap kita itu aliran nyeleneh itu tidak ada. Ya, pasti semuanya setuju bahwa Al-Quran dan Sunnah itulah menjadi pedoman dalam hidup kita. Hanya saja nanti kalau ada sedikit perbedaan tentang pemahaman, wajar. Ya, satu rumah tangga, satu keluarga aja antara anak, bapak dan istri, ya, kemenantu itu ada perbedaan pendapat, nggak masalah. Yang penting sudah jelas daripada kita sudah pedomannya nggak sama, nyimpangnya jauh lagi.
Kita tidak ada yang menggunakan paham sedikit benar. Manunggaling kaulolan Gusti tidak ada. Tapi Ya. Kita tapi dengan tengok Al-Quran. sini Pak. Saya sebenarnya dari suwi. Ya, Oh, tolong dimatikan kalau mau bicara biar tidak masuk iya. kalimatnya. Mungkin Pak Ustadz, mungkin lupa itu. Monggo lanjut Pak. Ya, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran gitu. Jadi kalau sudah bisa, itu Pak Alwi, ya, itu cobalah kita belajar mufradah. Mufradah itu arti tiap-tiap kalimat. Kalau Iya. sudah itu mengerti, ya, hafal itu memang harus tidak ada lagi jalannya kecuali menghafalkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna itu harus hafal. Iya. Masing-masing kalimatnya itu hafal, kemudian rangkaiannya juga harus hafal. Dan itu ada pedomannya, ya. Kita tinggal beli aja buku, kita mau baca atau tidak. Kalau mau baca ya bisa, kalau tidak ya tidak bisa. Ya, saya gambarkan saya ini orang matematik yang tidak pernah mambui AIN sama sekali, ya. Iya. Ini ngaji aja, ngaji di masjid-masjid itu ya seperti kampungan, di kampung-kampung itu. Tetapi kalau sungguh-sungguh Al-Quran itu, kata Allah, walaqad yasaranal Qur'ana lidzikri, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu sebagai bahan pelajaran. Fahal mimudzakir, apakah di antara kalian ada yang mau memahami Al-Quran dimudahkan sama Allah Ta'ala? Ya, ternyata bisa. Saya itu tatkala diingatkan oleh guru saya di almarhum, mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan mengampuni dosanya, memberi amal. Guru saya yaitu Ustadz Salim Bahres, itu dia mengatakan mudah-mudahan Pak Kardi nanti bisa melanjutkan, ya, dakwah Al-Quran ini, dakwah saya ini. Iya. Saya jadi guru, ini apa-apa saya enggak bisa, bocor aja enggak bisa pada saat itu, enggak ngerti apa-apa, enggak bisa, kok melanjutkan tuh. Padahal Ustadz saya itu sudah tulisannya buku tafsir macam-macam, hadis itu Riyadhus Shalihin namanya ditulis sudah banyak tulisannya. Loh saya kok melanjutkan, ya paling-paling ya 2% gitu dari dia itu enggak apa-apalah, alhamdulillah ya sedikit-sedikit juga bisa. Al-Quran ini saya sudah senang, jadi dasarnya senang. Jadi kalau paling senang baca dan usahakan mengerti dalam-dalam misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu pada saat membaca itu otomatis ya. Nah, deretan arti itu sudah masuk ke dalam diri kita, ya sudah bisa. Ya, jadi setiap yang kita baca khususnya untuk sholat, juz amma ini ya, misalnya wan naziati gharqa, wan nasiyat, wan nasitati nafta, itu kita mengerti, kita harus memang tahu terjemahnya itu. Karena itu tidak ada di tempat yang lain ya, kita harus hafalkan itu. Tapi sebagian besar yang lain itu ada alladzina yu'minuna ya, alladzina yu'minuna yuqimuna ya, kemudian yuslimuna, kan bentuk-bentuknya kayak gitu. Kemudian sudah dikasih tahu kalau begini artinya begini, kalau begini artinya begini, ya. Nanti akan bisa. Dan jangan lupa ya kita jangan ditinggalkanlah membaca Al-Quran ini, meskipun barangkali sedikit 2 ayat, 3 ayat, berapapun saja. Jangan pilih-pilih kalau ini malam Jumat saja dibaca, kalau nggak malam Jumat nggak dibaca. Pokoknya semua dibaca, ya memang ada sesuatu itu menurut Nabi keutamaan kalau dibaca malam hari Jumat. Tapi kalau tidak hari Jumat dibaca juga bagus. Baiklah, saya tidak menerangkan ini dulu, langsung saja saya lanjutkan untuk ensiklopedia sholat dulu, bisa pelajaran sholat kita ini clear. Nanti kalau ini sudah selesai, saya akan baca tafsirnya surat As-Saff ini, ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang sempurna, tidak terpotong-potong dari Al-Quran ini. Sekarang kita lanjutkan halaman 348 Pak Sudikom. Iya Pak, iya siap. Tentang kewajiban, yang kedua kewajiban sholat. Jadi dalam rukun sholat itu ada 14 yang sudah kita bicarakan. Berdiri jika mampu, membaca takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud di antara 7 anggota sujud, bangkit dari sujud, yang ke-8 duduk di antara 2 sujud, tumak ninah, tasyahud akhir, kemudian duduk tasyahud akhir, sholawat, dan 13 tertib, serta terakhir salam. Yang kemarin sudah dibicarakan semuanya. Kita lanjutkan yang kedua. Jadi
kewajiban-kewajiban sholat. Jadi rukun itu kalau ditinggalkan, baik itu lupa maupun sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau kewajiban itu sebagian di kitab yang lain membacakan sebagai sunnah muakkadah, ya. Sebaiknya dikerjakan, jangan-jangan sengaja ditinggalkan. Oleh karena itu kalau di ensiklopedi sholat ini diterangkan meninggalkan dengan sengaja membatalkan sholat. Tetapi kalau tertinggal, tidak sengaja meninggalkan, tidak batal sholatnya. Kalau ada yang bisa diganti dengan sujud sahwi seperti tasahud awal. Monggo Pak dibaca kedua. Baik, kedua kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu ada 8, yang jika ditinggalkan dengan sengaja akan membatalkan sholat dan tidak membatalkannya jika dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu, tetapi diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. 8 hal itu adalah sebagai berikut. 1. Seluruh takbir selain takbiratul ikhram. Ya, jadi selain takbiratul namanya takbir intikal. Takbir karena perpindahan gerakan. Misalnya dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ya ke i'tidal, kemudian dari i'tidal ke sujud ya. Itu hanya saja ada yang dari rukuk ke i'tidal itu bukan takbir tapi tasmi itu ya. Ini ya, seperti itu. Maka terus Pak. Ya, hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang dia marfukan, yang artinya sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Nah, inilah dasarnya. Karena perintah ya untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu. Sesungguhnya dijadikan imam itu liuk tanam bih, untuk diikutinya, untuk dijadikan menyempurnakan. Faidah kabar, kalau imam itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, fakabiru, maka ikutkan takbir ya. Terus Pak. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah menceritakan, aku pernah melihat seorang berada di maqam Ibrahim, mengucapkan takbir di setiap ruku, mengangkat kepala, berdiri dan duduk. Lalu aku beritahukan kepada Ibnu Abbas. Dia pun berkata, bukankah yang demikian itu sama dengan sholat yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Semoga kamu kehilangan ibumu. Maksudnya kalau kamu itu tidak memperhatikan itu ruku-ruku pergantian dengan takbir-takbir itu namanya takbir intro. Ya begitulah sholatnya yang dikerjakan Nabi. Ya jangan merasa aneh hal seperti itu. Terus Pak di dalam suatu riwayat disebutkan, aku pernah mengerjakan sholat di belakang seorang syaikh di Mekah. Dia bertakbir 22 kali. Lalu kukatakan kepada Ibnu Abbas, dia itu benar-benar orang bodoh. Ibnu Abbas berkata, semoga ibumu kehilangan dirimu. Orang tua itu telah mengerjakan sholat sebagaimana sunnah Abdul Qasim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi takbir berapa itu jadi harus ya, misalnya sami Allahu liman, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar berdiri. Jadi setiap itu namanya takbir intikal, itu hukumnya wajib untuk dikerjakan, tidak boleh sengaja ditinggalkan. Ya, hanya saja kalau kita mengerjakan itu harus dengan menggerakkan bibir, ya, menggerakkan bibirnya. Ya, jangan sampai kita sholat itu diam saja, Allahu Akbar diam, ya, mingkem saja enggak. Kita sholat Islam itu bukan agama kebatinan, jadi harus diucapkan. Nah, harus diucapkan dengan menggerakkan lidah. Yang kedua, kemudian juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengerjakan sholat, beliau membaca takbir ketika berdiri, lalu membaca takbir ketika ruku, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang rusuknya dari ruku, dan selanjutnya ketika dalam keadaan berdiri mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Setelah itu beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya, lalu mengerjakan hal tersebut pada semua sholat sampai selesai, serta mengucapkan takbir
ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk. Iya, ya ini kan yang sudah kita kerjakan sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan bahwa kita itu benar harus ada ilmunya. Siapa yang kita ikuti? Nabi, ya. Makanya selama ini mungkin kita cuman tidak pernah memperhatikan dasarnya dari mana. Pokoknya orang seperti itu kita ikutikan seperti itu. Sekarang kita punya ilmu, maka sholat kita kualitasnya menjadi lain. Bahwa itu adalah ittiba Nabi. Monggo, Pak. Baik, kewajiban sholat yang kedua, bacaan Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dia marfu'kannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Azim juga didasarkan pada sabda Nabi yang artinya, adapun pada ruku, agungkanlah Rob yang maha perkasa, lagi maha mulia. Ya, jadi bacaan Subhan Rabbil Azim minimal 1 kali. Jadi kalau bacaan 3 kali itu sunnah. Ya, yang Subhan Rabbil Azim itu wajib 1 kali. Ya, jadi seandainya imamnya ini terlalu cepat sehingga pada saat kita rukuk belum sempat kita membaca Subhan Rabbil Azim, imamnya sudah angkat misalnya, ya langsung rukuk saja, langsung angkat bareng sama imam. Kita tidak membaca apa-apa, itu bukan kita tidak mau membaca, tapi mengikuti imam. Jadi mau mengikuti imam, itu seperti hadis tadi, ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, ya ikuti saja. Hanya saja kalau jadi imam hati-hati. Kalau salah nanggung sendiri kesalahannya. Ya, makmumnya tidak ikut bertanggung jawab kalau salah imamnya. Ya, kalau makmumnya yang salah baru makmum menanggung. Ya, kalau imamnya baik, imamnya mendapat kebaikan, seluruh makmum itu akan imam mendapatkan pahala sebanyak itu. Terus Pak. Kewajiban sholat yang ketiga, bacaan Sami Allahu liman hamidah. Baik bagi yang imam maupun orang yang sholat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah jika mengangkat tulang rusuknya dari ruku. Ya, jadi hadis itu Pak Hurairah itu kalau dimarfukannya berarti hadis itu sampai kepada Nabi. Kalau hanya sampai kepada Abu Hurairah saja, itu namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu tidak sahih, ya. Itu hanya sarannya Abu Hurairah sendiri. Tapi kalau dikatakan dimarfukannya, berarti hadis itu sudah memang dari Nabi. Tapi kalau mauquf itu sampai sahabat, kalau sampai tabiin itu mursal, ya. Namanya mursal, hadisnya itu berhenti kepada setelah di bawahnya sahabat itu adalah tabiin, ya, seperti itu. Jadi kalau hadisnya hadis mursal itu berarti hadisnya tidak sahih karena tidak sampai kepada Nabi, apalah sampai sahabat atau tidak, sampai kepada Nabi tidak, itu hanya sampai kepada tabiin saja. Hanya saja kalau tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih atau ayat Al-Qur'an boleh diamalkan. Kalau sampai sahabat namanya hadisnya mauquf, ya. Berhenti sampai sahabat saja. Ini pun juga bukan hadis sahih. Kalau tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan Al-Quran, maka bisa diamalkan. Karena hadis mauquf bisa menguatkan hadis-hadis yang masih belum begitu sahih, ya, secara sanad. Terus Pak. Kewajiban sholat yang keempat, mengucapkan Rabbana walakal ham. Baik bagi imam, orang yang sholat sendirian maupun makmum. Adapun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, yang menjadi dasar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan. Kemudian ketika berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal ham, sedangkan bagi makmum didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, jika dia atau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal ham.
Maka dari itu kalau kita sholat di Madinah ya atau di Mekah dalam musim haji itu atau umroh yang banyak orang ini, ya ada orang yang menyampaikan suara. Padahal sebenarnya ini dulu di zaman Nabi karena suaranya tidak sampai ke belakang. Maka ada yang menyampaikan suara ke belakang ini. Ya, misalnya dia rukuk itu Allahu Akbar. Ya, dia imam rukuk, dia ada yang menyampaikan keras Allahu Akbar sehingga orang yang sholat misalnya di hotel ya itu kemudian di sana kan di hotel itu ada masjid yang menghadap kepada Masjidil Haram di sana sehingga orang-orang yang sholat itu di lantai 2 ya saya kemarin umroh itu di sana ikut sholatnya di masjid di dalam hotel tapi di masjid tadi di dalam hotel sehingga sambung dengan Masjidil Haram. Apakah itu termasuk sholatnya di Masjidil Haram? Itu tentunya sudah diijtihadi oleh ulama-ulama Saudi. Wallahu alam, saya tidak mengerti secara seluruhnya. Jadi pada saat itu mungkin Rabbana walakal hamd. Jadi Rabbana walakal hamd. Ya, kalau kita mau tambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu ya juga boleh ya nanti pada saat sunah-sunahnya ini. Jadi pada saat mengangkat sami Allahu liman hamida, imamnya kan biasanya gitu. Terus yang menyampaikan Rabbana walakal hamd. Ya, kemudian kita ya Rabbana walakal hamd. Kita tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu yang penting ya supaya kita mengerti bacaan yang benar sebenarnya itu seperti apa. Ini wajib hukumnya. Ya, tidak bisa Rabbana walakal hamd. Ya, tidak membaca sami Allahu liman hamidah bagi makmum, ya. Nah, ini. Jadi kalau sama makmum sekali sholat sendirian Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd itu ya. Terus nomor 5, Pak. Baik, nomor 5 membaca Subhana Rabbiyal A'la pada saat sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kan yang di dalamnya disebutkan kemudian beliau bersujud seraya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya, jadi ini 1 kali. Wajibnya cuma satu kali, sedangkan 3 kali nanti pada membahas tentang sunnah ya 3 kali wajibnya 1 kali saja. Sehingga kalau kita mungkin imamnya itu tidak tumak ninah ya tumak ninahnya terlalu cepat, bacanya 1 kali saja tidak usah 3 kali. Tapi kalau memang imamnya itu tumak ninahnya agak lama ya kita baca 3 kali ya. Bahkan lebih dari itu tidak masalah tatkala kita sujud subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la begitu. Enggak pakai wa bihamdihi. Lo kalau pakai wa bihamdihi apa enggak boleh? Hanya saja semua hadis yang melewati wa bihamdihi itu hadisnya lemah. Hanya karena banyak jalannya, maka hadis lemah itu naik derajatnya 1 tingkat menjadi hasan li ghairi. Karena hasan li ghairi berarti boleh diamalkan. Maka mengamalkan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi juga diperbolehkan. Terus Pak. Kewajiban sholat yang ke-6 mengucapkan Rabbighfirli di antara 2 sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfu'kan yang di dalamnya disebutkan beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli ya Rabb. Ya Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku. Ya Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku. Jadi setelah sujud, ya sujud di tempat sujud itu penduduk Allahu Akbar, ya duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli ya. Ini minimal 2, ya ini disebut ini 2. Tapi kalau waktunya agak lama bisa di 3 kali, 5 kali, 7 kali, berapapun tidak. Rabbighfirli, mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu sujud lagi. Ya, Allahu Akbar nempel juga. Setelah nempel, kemudian subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Terus, Pak. Kewajiban sholat yang ke-7 tasyahud pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami jika kami duduk pada rakaat kedua agar mengatakan at-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu watthayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terjemahnya tidak usah dibaca, kita sudah mengerti setiap ini sudah banyak diterangkan, dan inilah bacaan tasahud awal, ya, tasahud awal sampai syahadat. Jadi tasahud itu bacaan sampai syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, ini sudah, setelah itu berdiri, ya, ini baca tasahud awal. Itu hukumnya sunnah muakkadah dalam fikih yang lain. Dan kalau di sini disebutkan termasuk wajib. Sehingga kalau kita tidak tasahud awal sengaja, maka batal soal sholatnya. Tapi kalau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Ini bisa diganti dengan sujud sahwi. Terus Pak? Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berdiri di dalam sholat duhur, sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk yang terlupakan. Setelah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya, sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam. Lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan. Ya, jadi suatu saat Rasulullah mestinya waktunya itu duduk tasawuf pertama. Tapi Rasulullah berdiri. Kalau sudah berdiri tidak boleh turun lagi duduk, tidak boleh. Tapi disempurnakan. Ya, kalau sholat duhur nanti akhirnya jadi sholatnya 4 rakaat tanpa tasahud awal. Namun kalau sudah selesai baca tasahud akhir, sebelum salam maka kita sujud 2 kali sujud, ya, kemudian baru kita salam. Namun kalau kita kebablasan salam, ya, kalau sudah lupa bablasan salam, langsung kita ingat belum sujud sahwi, sujud 2 kali. Nah sekarang masalahnya apa bacaan sujud sahwi? Kita harus tahu bacaan sujud sahwi dan duduk di antara 2 sujud sahwi itu apa. Oleh karena tidak diterangkan hadis yang sahih yang datang dari Nabi tentang bacaan khusus untuk sujud sahwi, maka kembali bacaan sujud itu ya bacaan sujud yang sudah diajarkan, yaitu subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya. Duduk dua sujud apa bacaannya? Karena juga tidak kita dapatkan bacaan sujud khusus untuk sujud sahwi di antara 2 sujud. Kembali kepada bacaan yang mula, yakni Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Begitu Pak, ya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Langsung nomor 8. Ya, nomor 8 terakhir duduk untuk tasyahud pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu terdahulu, yang di dalamnya disebutkan Rasulullah SAW pernah berdiri di dalam sholat duhur, sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk yang terlupakan. Setelah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya, sedangkan beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam. Lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan. Ya, ini hampir sama keterangan di atas tersebut. Nah, yang ketiga adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Moga Pak. Ya, sunnah-sunnah dalam sholat, yaitu sunnah-sunnah yang berupa ucapan dan perbuatan. Sholat tidak akan batal karena meninggalkannya, baik dengan sengaja maupun karena lupa. Sunnah-sunnah sholat itu mencakup semua amalan selain syarat, rukun, dan kewajiban sholat yaitu sebagai berikut. 1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga, disertai dengan takbiratul ihram pada saat ruku, bangkit dari ruku, dan saat berdiri dari tasyahud pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga didasarkan pada hadis Malik bin Al-Khwairits radhiyallahu anhu. Jadi mengatakan Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan, Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, ya. Kemudian Allah Akbar kan dia sujud, kemudian duduk 2 tidak mengangkat tangan. Baru kalau dia dari tasawuf pertama ke tasawuf kedua ke tasawuf ketiga berdiri dengan Allahu Akbar mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu semua
Padahal hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita tidak mengangkat tangan, sah. Tapi sengaja meninggalkan sunnah itu tidak baik di dalam sholat ini. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Wa'il radhiyallahu anhu, juga didasarkan pada hadis Sahal radhiyallahu anhu. Jadi Allahu Akbar menerangkan di atas dada. Tidak usah begini sampai begini, tidak usah. Di atas dada itu hanya di dada gitu ya. Dada di atasnya, tidak di dalam dada ya. Ya, ini di dada ini ya. Tidak sampai begini, tidak usah begini. Tapi seandainya begini pun juga tidak masalah karena hukumnya adalah sunnah ya. Gitu. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud di dalam sholat. Hal ini didasarkan pada 10 orang dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya 10 orang yang masuk surga. Jadi kalau sholat itu dengan khusyuk memandang tempat sujud, tidak memandang langit-langit, tidak memandang yang lain, tapi memandang tempat sujud. Oleh karena itulah sebagian ulama menganggap makruh kalau kita sholat dengan membaca Al-Quran. Karena pandangannya kemudian jatuhnya tidak pada tempat sujud. Maka dihukumi makruh ya, seperti itu. Yang berikutnya Bang Bapak. Sunnah yang keempat, membaca doa istiftah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu di dalam fikih sunnah jilid 1 awal pertama kali doa-doa istiftah sudah ada. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta dan seterusnya, atau kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratahu wa asirah yang paling pendek, atau wajah tu wajhiyah. Ini macam-macam, boleh dipilih salah satu yang kita hafal ya. Kalau sholat malam untuk iftitahnya atau istiftahnya kita bisa meriwayat dari istri yang Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat malam iftitahnya Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fi minal haq biidnika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ini di bukunya ensiklopedia sholat itu sudah ada. Istilah itu macam-macam istilah itu ada. Nanti Pak Istiqomah bisa membacakan suatu saat macam-macam iftitah, termasuk iftitah yang saya baca barusan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka terus Pak. Sunnah sholat yang kelima, membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Hal itu didasarkan pada ayat Al-Quran dan juga hadis Abu Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, kalau kamu baca Quran, maka bacalah ta'awud ya. Jadi maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fatihahnya itu yang dijaharkan mulai alhamdulillah. Jadi ini yang terkenal ya. Yang sedangkan ta'awud dengan bacaan bismillah itu dibaca sir ya, tidak dikeraskan. Terus Pak. Ya, sunnah sulat yang keenam, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Ya, jadi baca bismillahirrahmanirrahim dengan suara sir. Terus mengucapkan. Yang ketujuh, mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah yang diucapkan dengan suara keras pada sholat yang bacaannya dibaca zar atau keras dan diucapkan pelan pada sholat yang bacaannya dibaca syiri atau lemah atau lirih. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita makmum, imamnya bacaannya keras, maka kita amin, ya bacaannya juga keras. Tapi kalau bacaannya pada saat zuhur itu tidak terdengar, maka bacaan kita juga sir atau lemah atau lirih ya di sini. Yang ke-8, sunnah sholat yang ke-8, membaca satu surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama atau membaca surat Al-Quran yang paling mudah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, jadi mata yasara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi setelah surat Al-Fatihah
bisa membaca misalnya Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sujud boleh ya. Yasin saja boleh ya. Pokoknya hanya satu ayat di dalam Al-Quran atau 5 ayat, 10 ayat ya. Qaf wal Qur'anil Majid ya boleh ya. Misalnya kita baca ini Nun wal qalami wa ma yasturun, sudah rukuk juga boleh. Pokoknya satu ayat ya. Itu kita, karena hukumnya sunnah. Kalau tidak baca Al-Quran pun Al-Fatihah saja langsung rukuk, itu boleh sah juga dan tidak batal sholatnya. Terus Pak. Sunnah sholat yang ke-9, membaca bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran dengan jahar pada saat yang bacaannya dibaca jahar. Hal itu didasarkan pada hadis Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu, juga didasarkan pada hadis-hadis lainnya. Iya. Jadi kalau misal sholat maghrib itu banter ya bacaannya jahar, isya jahar, subuh jahar, jahar itu keras. Maka kita juga disunahkan membaca keras. Kenapa? Kalau duhur dan asar bacanya sir, pada saat itu ya orang-orang musyrik, orang-orang yang anti Islam itu mencari orang-orang Islam kalau sedang sholat itu diganggu, dilempar botol atau dilempar batu atau yang lain pada saat kalau dia dengar suaranya. Maka kalau sholat siang hari itu suaranya menjadi sir, menjadi lemah, tidak keras. Sedangkan maghrib dengan isya biasanya mereka istirahat dan tidak sempat mengganggu orang muslim, apalagi subuh. Maka subuh itu khusus untuk bacaannya yang panjang. Jadi kalau sholat subuh itu kalau kita sholat bacaannya jangan yang pendek-pendek, yang panjang. Bahkan disunahkan di rakaat pertama di hari Jumat membaca surat As-Sajdah. Surat nomor 32 di rakaat pertama dan Al-Insan ya di rakaat kedua. Ya, As-Sajdah itu 30 ayat, Al-Insan itu 31 ayat. Jadi subuh jangan baca kulu sama kul ya ayyuhal kafirun. Ya, untuk sholat kulu dan kul ya ayyuhal kafirun itu untuk bacaan sholat sunnah ya, bacaan sholat sunnah. Terus Pak. Sunnah sholat yang ke-10. Bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran dengan syir tidak terdengar pada saat yang bacaannya dibaca siri. Hal itu didasarkan pada hadis Khabab radhiyallahu anhu dan bahwasanya mereka mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat duhur dan asar melalui gerakan jenggot beliau. Iya. Jadi para sahabat melirik begitu ya. Jadi ini apa setelah Al-Fatihah? Yang dengan gerakan janggutnya itu baca sabihis, baca wasamsi waduha. Sudah ngerti para sahabat ini yang meriwayatkan melihat aja gerakannya Nabi kayak apa, seperti itu yang terjadi pada saat itu. Nabi tidak menjelaskan saya tadi baca apa tidak, tapi dihafal dengan gerakan janggutnya Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita sholat duhur dengan suara keras juga boleh saja, tapi itu menyalahi sunnah. Sunnahnya tidak begitu ya, harus bacaannya sir atau pelan. Nah, ini. Jadi tapi seandainya dikeraskan juga sah saja, tapi menyalahi sunnah. Kita lanjut. Sunnah yang ke-11. Diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu. Jadi nggak langsung wawadhalin amin, langsung hal ataka hadisul khosyah wujuh yauma idzin khosyah, tidak langsung gitu. Berdiam sejenak kemudian baru hal ataka hadisul khosyah wujuh yauma idzin khosyah amilatun nasibah ya, baru dibaca dan kita bacanya jangan terlalu cepat ya. Apalagi kalau kita sholat sendiri, sholat malam ya jangan cepat karena sholat sendiri. Terus Pak. Sunnah sholat yang ke-12, meletakkan kedua tangan seraya merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut. Seolah-olah jari-jari itu memegang semuanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kemudian Pak Taufik, mohon maaf, di-mute dulu ya. Sudah saya bunuh. Sudah dipites. Ya, jadi nggak sadar dibuka, jadi omongannya melebu jadinya. Ya. Baik, kita lanjut. Ini tadi yang ke-13 ya Pak ya?
Ya, yang ke-12 tadi Ustaz. Jari-jari di lutut. Meletakkan kedua tangan seraya merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut. Jadi pada saat rukuk ini tentunya seolah-olah jari-jari itu menggenggam keduanya. Yang demikian itu ada dasar. Jadi pada saat rukuk dia memegang tangan kita menggenggam lututnya dengan jari yang renggang begitu. Jadi tidak begini, tidak dirapet gitu. Terus Pak, nomor 14. Sunnah yang ke-13 Ya, Ustaz. 13. Meluruskan punggung. Sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air itu tidak akan mengalir jatuh. Karena benar-benar lurus. Serta meletakkan kepala lurus dengan punggung. Hal itu didasarkan pada hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, juga pada hadis Wabishah bin Ma'bah radhiyallahu anhu. Jadi semua yang gerakan yang dijelaskan di sini ada dasar hadisnya, hanya di sini diringkaskan saja supaya kita tidak terlalu berat. Kalau mau menyelidiki sendiri, monggo silakan dibaca sumbernya, hadisnya sudah dikajikan, dan kita di dalam kitab-kitab hadis tinggal mencari saja tentang kitab sholat, ya. Itu kita akan dapatkan di sana. Jadi yang ke-14 tadi, 14 ya Pak ya tadi. Yang 13 tadi Ustaz, sekarang 14. Iya, monggo yang 14. 14 merenggangkan kedua tangan dari kedua lambung pada saat ruku. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hamid Az-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi tangannya tidak dipepetkan kepada lambung, didenggangkan. Laki juga sama, perempuan juga sama. Karena solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi oleh karena itu sama antara laki-laki dan perempuan, hukumnya adalah sama, direnggangkan. Jadi tidaklah siku kita itu merapat kepada perut atau kepada punggung, kepada lambung, ya begitu. Terus Pak. Sunnah yang ke-15, membaca lebih dari satu tasbih dan ruku membaca lebih dari satu tasbih pada saat ruku dan sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi pada Subhan Rabbiyal Azim satu kali wajibnya, ya. Kemudian sunnahnya kita membaca tiga kali, bahkan lebih dari itu juga. Kalau malam hari misalnya kita ingin merasakan menikmati tatkala sujud kepada Allah, tatkala sujud itu membaca banyak, karena dianjurkan di saat kita sujud untuk membaca banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Terus Pak. Yang ke-16, membaca lebih dari satu kali dalam memohon maghfirah atau ampunan kepada Allah di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi misalnya tadi di antara Rabbi Firli, dua kali cuma contohnya tadi. Tapi di sini disunahkan kalau mau lebih banyak, karena kita harapan bahwa dengan sholat kita ini Allah mengampuni seluruh dosa kita, baca Rabbi Firli, lebih banyak, ya. Nah, biasanya kita baca Rabbi Firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'fa'ni, ya. Tapi kita baca Rabbi Firli yang hadis yang paling sahih diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu Rabbi Firli, dan mudah sekali bacaannya. Dan dibaca lebih banyak, lebih bagus. Tapi kalau kita jadi imam, ya sebaiknya banyak 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali paling banyak, supaya makmumnya tidak nanti kebingungan, ini kok suwi sekali imamnya baca apa saja, tidak ngerti. Terus Pak. Sunnah salat yang ke-17, membaca mil'as samawati wa mil ardi wa mil'as samawati wa mil amma syi'ta min sya'in ba'du, artinya sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Setelah bacaan Rabbana walakal hamd, ya Rob kami segala puji bagimu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maksudnya setelah ruku baca Sami Allahu liman hamida Rabbana wa khalaqal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Dulu kita waktu kecil itu mil'us samawati, ini di sini mil'as samawati, ya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in wa
humasita min syai'in ba'du itu dulu kalau kita waktu belajar di musola. Tapi di sini mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil humasita min syai'in ba'du ya. Ini atau Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakatan fih ya atau mubarakan fih ya. Itu juga sudah disunahkan dan itu bagus. Karena kata Nabi kita ada 70 malaikat berebut menulis pahalanya orang yang mengucapkan itu tatkala membaca sami Allahu liman hamidah. 18 monggo Pak. Sunnah salat yang ke-18, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya ketika hendak sujud dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika berdiri dan sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Jadi janganlah kamu sujud seperti unta, ya. Ya, maka turunkanlah tanganmu sebelum lututmu. Ada hadis lain lututmu sebelum tanganmu. Maka dua hadis itu sama-sama tidak sampai mencapai derajat sahih, maka tergantung kepada kita mana yang mudah kita kerjakan. Kalau sudah tua biasanya lebih mudah kalau tangannya dulu baru lutut. Tapi kalau masih muda, maka lutut dulu baru tangan. Dua-duanya adalah sah dan ini hukumnya hanya sampai terbatas kepada sunnah meskipun dalam pertikaian atau perselisihan para ulama. Maka mana yang mudah kita kerjakan sesuai dengan aturan agama ini. Terus Pak. Sunnah salat yang ke-19, merapatkan jari-jari kedua tangan ketika sujud. Hal itu juga didasarkan pada hadis Wa'il radhiyallahu anhu. Jadi tatkala sujud ini ditempelkan ke tanah, ini jari-jari ini merapat dan dihadapkan ke arah kiblat ya. Jari kaki, jari tangan semuanya menghadap kepada kiblat. Jadi kalau jari kaki ditekuk menghadap kiblat tatkala kita sujud. Terus Pak. Sunnah salat yang ke-20, merenggangkan jari-jari kedua kaki ketika sujud. Hal itu disebut didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi kaki kita tidak nyengkerem begini, tapi kaki kita lurus, ya, ditempukkan. Ini tumitnya tempuk dengan tumit, kemudian jempol jari kaki itu juga tempuk jempol jari kaki kiri kan, kemudian ditekuk ini, kemudian ditempel. Hidung nempel dengan tempat sujud ini atau kening sujud, kemudian baru subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal. Hukumnya sunnah ya. Terus Pak. Sunnah salat yang ke-21, menghadapkan ujung jari-jari kedua tangan dan kaki ke kiblat pada saat sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi As-Sa'idi. Sujud. Jadi menghadap kiblatnya itu sunnah ya, jadi tidak wajib. Jadi seandainya tangan kita rodok menceng begini juga tidak apa-apa, artinya saatnya sah saja sholatnya. Terus. Sunnah sholat yang ke-22, menjauhkan atau merenggangkan kedua lengan atas dari kedua rusuk pada saat sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Malik bin Buhaina radhiyallahu anhu. Jadi dibuka ini ya, dibuka tangannya ini buka, tangan sini buka, ini buka, jadi tidak begini ya, sujudnya tidak dikempit gitu ya. Terus. Sunnah ke-23, merenggangkan perut dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis dan merenggangkannya antara kedua paha. Hal itu didasarkan pada hadis Abdul Hamid radhiyallahu anhu. Jadi kalau mau sujud lurus ya, kaki lurus ini ya, kemudian lutut ke atas sampai ke pantat ini, kemudian sujud ke sana, kaki sujud. Jadi betul-betul tegak lurus dan rapat ya, kakinya itu merapat seperti itu ya. Jadi merenggangkan perut, jadi tidak boleh mepet kepada perut dari kedua paha. Pahanya itu harus terbuka, jangan sampai nempel kepada perut. Ini sunatnya ya. Perut, kedua paha dan kedua paha dari kedua kebetis dan merenggangkannya antara kedua paha. Tadi sudah jelas. Jadi seandainya kita kumpul, kita bisa tunjukkan ini ya, fotonya begitu. Saya kira yang punya fotonya nanti bisa di-share di grup ini tentang tata cara sujud yang benar. Yang 24 monggo Pak. Ya, 24,
meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat sujud, serta bersujud di antara keduanya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hamid radhiyallahu anhu, juga hadis Wa'il radhiyallahu anhu, serta hadis Al-Bara radhiyallahu anhu. Ya, jadi meletakkan ini ya, bahu ini ya, kemudian sujud sana menahan badannya ini. Ya terus Pak, langsung aja. Ke-25 merapatkan kedua telapak kaki dan kedua tumit serta menegakkan keduanya pada saat sujud. Ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi tatkala Rasulullah digerayangi sama Siti Aisyah, duh Rasulullah sujud. Nah sujud itu kakinya tumitnya rapat, kemudian ujung jari kaki itu ditekuk ke sana, ya, kemudian sujud ini. Ya. Dan setelah diraba, Rasulullah ternyata juga tidak membatalkan sholat. Itu berarti laki-laki menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Ya, itu. Terus Pak. Ke-26 memperbanyak doa pada saat sujud. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah dikala sujud, maka perbanyaklah doa kamu dikala sujud. Ya ini ya. Ini tentunya kalau kita sholat malam, sholat sendirian, sholat duha itu. Tapi kalau sholat berjamaah yang ngikuti imam. Atau kalau kita jadi imam, ya jangan lama-lama. Ya, ini menjadikan makmum jadi kacau nanti jadinya. 28. Ke-27 menduduki kaki kiri. Menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan pada antara dua sujud, juga pada tasyahud awal. Iya, ini tasyahud awal duduk iftirosi namanya. Ya, jadi pantat kita menduduki kaki yang kiri ya Pak ya. Kaki yang kiri diduduki, kaki kanannya itu tegak. Ya, ditegakkan. Begitu. Terus? Ke-28 meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, atau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, atau meletakkan kedua tangan kanan di atas paha dan telapak tangan kiri di atas paha kiri, seraya menyentuhkan telapak tangan kiri pada lutut kirinya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi semua ini adalah ada dasar hadisnya. Jadi tidak kita ngarang sendiri. Terus Pak langsung. Ke-29 meletakkan kedua lengan di atas kedua paha pada saat tasyahud dan pada waktu duduk di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Lengannya di atas paha terus. Langsung. Ke-30 menggenggamkan jari kelingking dan jari manis tangan kanan dan membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah, serta menunjukkan jari telunjuk seraya menggerakkannya ke kiblat pada saat menyebut nama Allah dan pada saat berdoa. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau itu menggenggam, ini antara jari tengah dengan ibu jari ditempukkan, kemudian jari kelingking dan jari manis digenggamkan, kemudian jari telunjuknya kita angkat. Tapi tidak begini, tidak lurus, tapi agak dibingkongkan sedikit ke bawah ini. Baru baca at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Dan seterusnya itu tahiyat awal itu atau tahiyat akhir. Terus Pak. Ke-31 duduk istirahat sebelum berdiri menuju ke rakaat kedua dan rakaat keempat. Hal itu didasarkan pada hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, juga didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, juga pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini sunnah-sunnah yang banyak sekali ini sudah kita kerjakan, tapi kita kadang-kadang tidak ngerti kalau itu sunnah atau wajib. Pokoknya yang penting saya begini, ya. Nah sekarang di sini dijelaskan ini sunnah. Jadi suatu saat kita misalnya tidak pakai duduk istirahat, sah sholatnya. Jadi mestinya kan itu istirahat dulu, ya sebentar, kemudian baru berdiri duduk istirahat, itu tambahan sunnah. Sehingga satu sholat itu dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya sempurna pahalanya, bersih semua dosanya. Karena setiap kebaikan itu akan membersihkan satu dosa. 32 duduk tawarruk pada tasyahud kedua.
Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi duduk tawaruk pada ya, tawaruk itu adalah kaki kiri, ya kaki kiri masukkan di bawah betis kaki kanan ditegakkan, pantatnya duduk di lantai. Itu duduk, namanya duduk tawaruk ya, seperti itu, atau tasawuf akhir. 33. Ya, sunnah yang ke-33 melihat ke jari telunjuk pada saat disyaratkan ketika duduk. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Az-Zubair serta pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, biasanya kita pandangan itu ke tempat sujud, tapi tatkala kita tasawuf, pandangannya itu ke arah, diarahkan kepada jari yang tadi ditelunjukkan, dibuka jari telunjuk ini ke itu pada saat kita tasawuf. Terus, Pak. Ke-34, membaca sholawat atas Muhammad dan keluarganya, juga atas Ibrahim dan keluarganya pada saat tasyahud pertama. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Ya, sudah dijelaskan. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak pakai kata sayyidina di dalam sholat ini. Kalau di luar sholat silakan. Kalau dalam sholat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. 35. 35, membaca doa dan berta'awudz atau meminta perlindungan dari 4 hal setelah tasyahud kedua. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jangan lupa kalau tahajud setelah kita baca tahajud, baca sholat, baca tasawuf, terakhir salam, kita disuruh berdoa. Doa apa saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masjid dajjal. Itu 4 hal yang kita disuruh minta setiap kali sholat, karena perintah fitnah dajjal atau fitnah kubur. Kalau masukkan kubur, ada siksa kubur, pertanyaan kubur dan lain-lainnya, kita minta sudah tatkala kita belum masuk kubur sudah minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah tatkala hidup dan fitnah tatkala meninggal dunia, wa min fitnati masjid dajjal, dari fitnah dajjal. Itu sunnah. Tetapi kalau kita tidak keberatan, dibaca aja, karena ini tentu Rasulullah mengajarkan kepada kita ada tujuannya. Langsung. Ya, ke-36, menoleh ke kanan dan ke kiri di kedua salam. Hal itu didasarkan pada hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu an. Yang wajib adalah menoleh ke arah ke kanan, kemudian ke kiri sunnah. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, ya, ke arah kanan itu adalah wajib, ya, tadi, atau itu rukun, ya. Kemudian yang sebelah kiri itu sunnah, ya. Jadi kalau kita suatu saat mendapatkan imam yang hanya mengucapkan salam 1 kali, berarti Assalamualaikum warahmatullah, yang ke kiri mereka tidak mengucapkan secara keras, mungkin secara sir. Ini sah sudah, jangan kita bingung pada saat menghadapi seperti itu. Terus, yang terakhir ke-37, berniat untuk keluar dari sholat dengan selamat, seraya mengucapkan salam kepada para malaikat dan hadirin. Yang demikian itu didasarkan pada dalil yang cukup banyak. Di antaranya hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, yang artinya berdasarkan apa kalian mengucapkan salam dan menggerakkan tangan kalian dalam sholat, seakan-akan tangan itu seperti ekor-ekor kuda yang selalu bergerak-gerak. Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya. Iya. Yang salamnya sholat tidak usah dijawab. Jadi kalau salam itu ada salam yang tidak usah dijawab, tidak perlu dijawab. Dan memang tidak mungkin dijawab. Pertama, salamnya orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah dijawab. Yang kedua, salamnya masuk ke dalam kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Orang kuburan itu mesti tidak mungkin menjawab. Kalau salam kepada sesama, baru salam itu yang wajib dijawab. Baik, sampai di sini saya kira cukup sementara.